Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta seluruh malaikat yusalluna 'alan nabi. Mereka selalu senantiasa berselawat kepada Nabi. Allah naik Bapak Ibu, Ia menciptakan mata semua alamin. Kemudian Ia berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita umat Nabi Bapak Ibu, muna orang Nabi Muhammad dilahirkan, orang tentu ini dah menjadi kala kosong selagabangan. Aku bertutur dulu mulai seperti dengan kala jahiliyah kelia, zaman sebelum Nabi lahir, mereka malu memiliki anak. Apalagi ibu, mereka bunuh hidup. Tapi begitu Nabi kita lahir, hai anak Adam, anak yang engkau lahirkan itu adalah amanah Allah kepadamu. Yang namanya amanah mesti engkau jaga, engkau rawat, engkau pelihara. Dulu Allah berikan kepadamu anak itu dalam keadaan suci, tidak berdosa. Kelak hendaknya kau pulangkan dia kepada Allah dalam keadaan tidak berdosa. Maka sebagai bentuk terima kasih kita karena gue kelak jasa Nabi Adam tertuntang, terutama ibu, karena kaya derajat kedua adalah wanita hanya dijadikan sebagai, mohon maaf, hiburan. Bahkan tidak segan-segan orang jahiliyah dahulu mulai kedua hamil tahun baik. Saya kira waktu berenang atau Spanyol ini gila. Berapa dia lagi? Kira kamu ada sekolah kalian lain. Boleh berumur. Boleh silat boli. Aku dulu. Berapa betul saya dari kepeng? Saya kamu. Kita. Orang kaya sabang nenek menerima melahirkan tangko. Langsung berdoa. Nauzubillah min dzalik. Tapi begitu Rasul lahir, derajat ibu-ibu meningkat 3 kali lipat daripada derajat kami kau bapak. Makanya ketika ditanya oleh sahabatnya Rasulullah, kira-kira yang mesti kami cintai di dunia ini ibumu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu ya Rasulullah, ibumu. Setelah itu ya Rasulullah, baru Rasul bapakmu. Telu kali ibu beliau sebut, baru kami kau maka oleh karena ini ibu, ulang malas mengingat tadi kena ke Nabi ibu belajar dari dia bukti lagi belajar Allah ya Allah. Kan pernah ini pelajari kan? Nabi kita Nabi Muhammad, ayahnya Abdullah, ibunya Siti Aminah, kakeknya Allah ya Allah. Boleh belum kita lu mengaku kita cinta, tapi ketika kita ditanya kepada kalau yang kita cintai dia orang kita betul. Oh kalau bapak, aku berpenat banget. Oh nak kita pasti waktu penat kita kusuk. Murah kona cinta bangku, sayang kau bangku ni. Kira-kira kalian kira-kira kesukaan. Jangan lawan manuk. Para lo nak mau dibisukan tak?
Kira-kira percaya kita kalau sebegini? Ente begini belum ibu. Ketika kita nanti di pada mahsyar, Nabi tidak menolehkan kita, mati pada kita. Mendoakan kita, Nabi, aku umatmu Nabi, aku umatmu Nabi. Orang lihat, ikuso mo kalang Nabi. Udah sih dia $2,000, kalian ribu, keluar lagi. Minati saya lagu. Tadi selalu mungkinan membedakan anak lalu bergek, membedakan laki lalu kampung. Oh, udah selalu, udah nih. Ibu, rajin selawat. Aku ada apa selawat, Ustaz? Tidak apa bisa dibaca. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini kita hafal ibu belum nih. Apa macam baca daripada menghafal kita. Salatullah, kita bikin ke bapak. Mulai pada cerita baca selawat, memang langkang. Jangan kan? Kalau cerita nakit, dah mana? Pelan-pelan. Salatullah, salamullah. Isi ketika sekali dia bersalawat kepada Nabi, maka Allah langsung membalas salawatnya dengan 10 kali. Tak boleh kita kaya ni. Kalau yang tidak, dikendali benda. Dengan Allah pengidahkan ini atau pengidahkan segala amal ibadah dinahan. Ketika nyawa tanggul di dada, pintu taubat boleh tutup. Bahwa Allah pengidahkan eda malam musuhan, eda dosa musuhan. Begitu dipercayai makanan. Aku ketika busuk oleh bang, udah pecahan senang udah. Dan kita selama bergulu acara pesta pengajian Isra Mi'raj Maulid Nabi khutbah Jumat raya puasa dua selama. Tapi ini gimana untuk mainan? Kalian jawab, dia lepaskan kewajiban sebagai manusia, tugaskan saling mengingatkan. Jadi makanya begini Pak Sekim dari orang salah. Mengingatkan ini orang hanya tugas ustaz, matanya tugas kita manusia. Mula kalau salah, kata kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Jadi orang kita tugas ustaz, tugas mimpi dan sebagainya. Nah oleh karena ini, maka ulang pernah kita malas berselawat supaya kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dipesan Pak Sekim ulangan dekat. Menanggung itu Pak Ustaz. Gue sebenarnya juga sama dan masuk. Jadi kalau kita mengedah adalah alekna atau pesta pernikahan, maka pada wanita ulang kaji kita adalah tentang pernikahan. Tentu secara umum pada kita yang belum menikah, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan nasihatnya terkhusus kami sampaikan kepada kami selaku pengantin baru pada malam berbahagia Enda. Tapi terdua jenisnya dulu. Boleh balik dulu. Balik. Dan tak ada ya. Jadi kena nasihatnya kan dulu. Pertama dalam pernikahan Enda, bahwa mesti lebih kita tanamkan dalam diri kita, Bapak dan Ibu. Pernikahan ini adalah ibadah yang paling panjang. Ibadah yang paling panjang nikah.
Sembahyang tarawih selambat-lambatnya imamna paling kali jam setengah. Siap. Sembahyang tasbih selambat-lambatnya imamna sarajan siap. Puasa Ramadan walau betul puluh hari atau sebulan maaf kecap. Bagi masuk waktu maghrib jadi makan, jadi minum, jadi buka. Tapi murah pernikahan edah bagi kita saksi pertama, saksi kedua sah. Maka mulai detik ini kita engkau menjalani namanya ibadah terpanjang. Kalau kita sudah memahami ini adalah ibadah terpanjang, maka gue bersabar. Sudah terawih misalnya kan, dikasih tangkap, bala pelimang. Nikah bisa. Ya mohon maaf, singgilang jodohnya semua meninggal, semua kita mati. Maka kita tanamkan dalam diri kita itu bahwa pernikahan ini adalah ibadah yang terpanjang. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita senyum terhadap suami atau sebaliknya suami senyum kepada istri, itu pun sudah mendapatkan pahala yang sangat besar. Balik lagi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Berpahala. Senang hati dah. Atau sebaliknya, balik suami dari masjid sembahyang subuh. So yang bisa puas, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kai masa kuat dinda sayang. So ini ke sopo orang kali. Ini betahu mo. Kojak masa senyumnya, tapi ikhlas dah. Langsung palsu. Ada bisa. Ibu, senyum sembing kene. Tapi kadang-kadang bagi kita mau menikah edah payah senyum payah. Punya sebegini pasti sama paham. Udah tahun ini kita nak anak 20 meter nih yang saya sorry kita simak balik. Kok kita senyum? Bagaimana ini bu? Allah ya. Bagi kau ni kanggo memberdungan. Astagfirullah. Padahal senyum sembing pe ini gue dapat pahala. Makanya pesan kami adik kami kalian terlebih perbanyaklah nanti senyum kepada suami. Terlebih-lebih ketika menerima gaji, ya banyak sikitnya senyum. Jadi hasil sinar bulanan, alhamdulillah bang, sehat kuliah panjang umur pagi dah. Bertuah bulan depan makin gue. Bisa ayo. Senyum paling sudah kayak gini. Buat tidak melalui. Buat senyum paling sudah. Begitu juga kau bapak. Ketika kita banting tulang berseringat mencari nafkah yang halal dan baik, kemudian nafkah tersebut kita berikan kepada istri kita dan anak-anak kita, maka itu terhitung sebagai sedekah kepadamu. Sekarang kita berapa ke bapak? Dot 5 juta berapa bi? Nah, mi sampai ke mana? Itu naik bulan manuka. Merasa kalau kita bahagia hematkan. Merasa kalau kita tanggal 10 dan menderece, anjong terus. Yang online pesan terus. Klik-klik yang kita bangin. Sampai senang tanganmu. Karena nampak anak kau bapak ini bisa mengajari kau hidup begini. Kok tidak mempan? Ya aku di
Iya. Iko dagang pancatas. Nomor yang penting beri di jalur jadi asal kan begini. Nah, video ini dah ya, tanya tu memang. Buat Cina buri, tampakan sirah, nomor kopi. Selesai. Bersumang bunuhan bicing itu dan begini kata ko bapak mula kita sama ya tahu ya konan masa aku lupa baju raya kan mau ko betul kali kita bagan nabi baju pun baca besar masuk kali dia bendai kalau itu segan mi cuma dengan mata kalau bapak kira korong tercipta jadi kan enak kali ya kadang-kadang tidak abang mikir kok mukonya orang mak kasar konten pusat mukon dah kalau masuk SMS online siapkan kompas OTW kompas Allah dengannya lagi Assalamualaikum salam isai biasa pak paket sekarang 5.000 Allah ya karim kelang 2 menit boleh kok depes sedekah kok bapak segala tenaga yang kita berikan untuk keluarga kita ini soda solang kita pelit-pelit beri sembing lo unikan kan payah mau sampai pindah dari Israel pulang mau merasa diberi merasa nomor kedua jari interogasi jari lembut ya kana enggak ada angka yang harus uneku tidak bisa maka tuh baru dia tahu salah itu konsentrasi bukan kosong ini orang yang sejak kami dulu sekolahnya untuk paling sempurna ya yang suka umumnya Ibu sehat kita dulu jadi mesti kita tanamkan lebih baik bahwa pernikahan ini adalah ibadah yang terpanjang. Maka Nabi bagaimana ia memberikan nasihat kepada anaknya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Siti Fatimah anak Rasul. Kata Rasul, wahai Fatimah, putriku tercinta yang ku sayangi, tanamkan dalam hatimu bahwa pernikahan ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut kita makmur sifat dimain orang ini melancar nen, dia benar menurut kita. Orang ini agak nasihin Ali, tapi karena sudah takdir Allah, Ali menjadi jodohnya. Karena dijelaskan sebuah kisah bahwa Rasulullah ketika mencarikan pasangan Siti Fatimah ini, Rasulullah membuatkan sayembara musabaqah. Kata Rasulullah, wahai para sahabat sekalian, anakku Siti Fatimah nak nikah. Calon nama Lot, iseseken segan roh mendatang. Ya, gempuyung muka merah, sehingga menjauh dong. Dijelaskan dalam riwayat ada satu-satunya yang lajang Ali mau jawab. Karena anak lajang pada masanya ada berani. Nah, itu ada peduli menahan. Si Raise Utsman bin Affan dia pengen gue. Ya mereka ada kemarin sedikit dipungkul di batu setengah. Ketika suami sahabat Rasulullah kata Rasulullah, "Iseke lewen wakan mengatakan Al-Quran 70 juz, maka ia mau menjadi laki." Sahabat kenapa lu lagi 70 juz? Wah, gak mau manyong kai. Sampai 11. Kata salah sahabat yang duduk di samping Ali, kok bismillah dibaca? Kenapa kau nangis? Lu kata Rasulullah, Isa bin Khattab yang nak boleh jadi baca. Ini Nabi. Dalam pikiran
bukan disuruh mengatakan Quran 30 juz setengah wahyu. Ini ada cepat sekali. Orang ini masuk Rasulullah yang lainnya. Dia ingat-ingat ya alilai. Ini masuk Rasulullah. Kemudian 27 juz. Kona 17, kona 17. Kona 20 juz kan? Tekan enggak ini? Ketika ada salah seorang sahabat sudah masuk juz 30, kata Rasulullah, izin manusia, ampuni. Angkat tangan Sayyidina Ali dan sahabat yang bosok 70 juz lain untuk dia kata, dia yang membaca itu berbeda. Maju kata Rasulullah, maju Sayyidina Ali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca dulu Allah Akbar para sahabat. Dulu membaca surah Al-Ikhlas sekali, maka terus pahala bagi mengatakan Al-Quran 30. Kata Rasulullah, kalau mana Ali? Sekian bah, makam. Kita buka kerana kepinangan, kemudian carana. Ikan akad ikan kare mahat. Ketika Siti Fatimah ibu mendengar yang menang adalah Ali, lawatina. Kenapa mencara lawatina? Maka kata Rasulullah ketika menikah, wahai anakku, pernikahan ini adalah takdir Allah. Kenapa? Karena Rasul tahu pernikahan ini adalah ibadah yang terbaik. Kalau Rasul nanti di Fatimah ada majas, maka ini tidak tanamkan. Maka kita ibu yang menikah Senin 30 tahun, 40 tahun, ulangnya kita menyesal. Karena enak kau takdir Allah. Orang dari nekin ya Allah otang sekolah lagi. Orang kesimpi kemari. Darah ni sembing. Kau boleh senyum, bagi pahala. Makan nasi makan senyum. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pernikahan ini adalah bukan acara yang biasa, tapi pernikahan ini adalah perintah sakral. Nabi bahkan menghukum umatku yang mampu menikah tapi tidak mau menikah, maka dia bukan bahagian daripada golongan. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, mulalo anak peranak kene anak murah kene batu bukumuna menurut yang mampu untuk menikah nikahkan. Kenapa? Karena pernikahan ini sakral. Maka kata para ulama, ketika terjadi ijab dan kabul antara si wali dan pengantin laki-laki, maka seketika itu melalui sakit darasan Bapak Ibu, bergetarlah aras yang ada di atas pernikahan itu. Bukan hanya disaksikan oleh dua saksi, oleh manusia, tetapi Allah dan para malaikat pun menyaksikan. Maka ulang kita menganggap pernikahan sepele. Boleh begini anak-anak sebaya kami nikah sepele. Di situ kita. Di situ tahu kenapa tidak betul? Allah ya Allah. Apa tu? Lo nampak nak menjaga nikah. Bosan sesuatu atau konsul logo. Bosan logo atau konsul ada seperti. Nikah ini adalah perintah sakral, maka mesti dijalani dengan teliti, dengan hati-hati. Bahkan kita sebagai seorang laki-laki dilarang jangan terlalu cepat mengucapkan kalimat talak, walaupun itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Ibu, sampaikan anak kak yang tong usia pernikahan dari 5 tahun, 10 tahun, yang mau kita buat siang kita, ini kita tahu bahasa. Beda si Dewan. Kalau yang salah misalnya suami, nasihati, bang, enggak kita 10 tahun dan nikah, tahun kan kita
Gora kita menguban bang, kilatan go telu, komentar go pitu. Subayang kita bang. Mati kita bang, orang kali kita bang. Ulang tituk-tituk kerja di Mesina. Jangan aku. Aku keinget iya ketika kuliah Pak Ibu. Karena kami PKR, kebetulan aku jurusan komunikasi Islam. Jadi diteliti kalian makna setelah menjadi duda atau janda. Bangunan buat komunikasi di sini kalian bisa dikembangkan dalam agama Islam. Dari penelitian ini sampel yang kami amat, Sarah Konsentrasi mengatakan bercerai itu nikmat. Orang yang mengatakan bercerai itu nikmat munafik. Maka lakin kisah seorang manusia yang hidup dengan istrinya yang pada kampusnya. Balik ke cerakina harus sumpah sapana. Berbalik ke kampus. Pengudah dari aida mati kan. Lo biasa pelaku ngajak dulu nah. Sehingga suatu ketika lo sahabatnya. Assalamualaikum bersama. Ini yang berbuat di sini. Lagi berbuat minta apa nih? Oh ini ingat pernikahan ini adalah sah. Orang main nikmati sendiri supaya ia bernilai sebagai ibadah sahabat kami kita. Setelah 1 bulan kemudian, oleh sahabat kalian bertandang, terus ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ketika sahabatnya tidak nano, istri sahabat naenda, ngono pasti baiknya, bang, tidak kena kopi, tidak kena kue, bahasa apa tersebut nanti bang. Tapi mari nak kita akan dimanakan, dia malu. Hebatnya, itu non tidak ada ibunya, jual mati. Astagfirullahaladzim. Ternyata betul kata pepatah. Berakit-rakit dahulu, punya pilihan apa? Berenang ke tepi, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Akhirnya ke bapak, menurut istri ke uji sendiri, ku mami ke sabar amin ke. Ya Allah, bagaimana ini bu? Baru suami kene bisa lagi Firaun, dukuri sendiri. Sahabat sendiri. Mudah-mudahan Allah akan ganti yang baik. Kalaupun tidak di dunia, di akhirat. Sekarang kita pada mana nih? Ibu, sekarang kita pada mana? Jadi Firaun dari dunia. Marah kok. Dan ini sudah dicontohkan oleh istri Firaun. Istri Firaun dulu. Siti Aisyah Nabi. Istri Nabi. Siti Asia. Sahabat yang mempunyai Firaun kan? Agak mau guling-guling kau dengan kebosan mati kau ini. Benar nggak ada ibadah yang Allah Rabbina. Karena istri itu bukan tugasnya mendidik suami. Yang bertugas mendidik rumah tangga itu suami. Tugasnya ingat kerja, ingat apa muka. Jadi yang tahu itu kok kulit. Selamat apa nikah, 20 tahun. Udah sampai 55 tahun umur, 5 tahun nih. Mau tak mau boleh, tutup butan. Hati-hati mo ya lo. Kadoku, ni mo ira. Lu kok kan sendiri musabah, topi, ulis. Bayang ko, siguro Jumat, misalnya ko may lapo dapat ko anak ko Jumat diam din. Ulang pula disumpahi. Dan kadang-kadang mau mati mati tangis semuanya. Kadang mau pergi, mau disumpahi mati kom. Kadang bisa loh.
Emang kita emang ya? Ayo. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernikahan itu adalah hal yang sakral atau disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang sangat kuat. Maka anda pesan itu menjadikan pengantin ibu anda punya pilihan berwarna dalam rumah tangga anda. Jangan kita terlalu cepat minta cerai kepada suami. Sebaliknya kita sebagai suami jangan cepat mengucapkan kalimat cerai. Karena itu ucap kunci kita. Lebih dari 3 kali kita ucapkan hari Sabtu. Mana sekali bisa ujung. 2 kali bisa yang ujung. Menambah 3 kali maknanya bisa. Bisa yang ujung 3 kali kan. Sehingga ini mana ini? 3 kali kalah, mau misalkan kita. Ini pesi nikah ini orang dari tersewa. Kalau asli mau orang itu nikahnya mohon maaf. Juga rumah tangga cerai ya kalau jadi terbantah. Saat itu kalau juga bapakin, pun memang. Oleh karena ini, hal yang kedua mesti kita ingat bahwa pernikahan itu adalah hal yang sakral. Maka disunahkan buat kita ketika walimatul pernikahan ini dihalalkan, dipestakan supaya untuk pembiak anaknya menikah tenang, ada lakinya, sendirinya, supaya tak punya memboncengan tidak kalah kalau orangnya berusaha. Isi memang nih memboncengan, tidak itu prestasi. Karena bingung lagi kita, tidak kalau memboncengan. Sama belum nak kita mau nikah kita. Tuan dah simpang dia lah. Bukan nikah. Jadi ini mau yang kedua. Yang kedua atau terakhir atau penutup dari para bangsa kita ya, bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang paling dibenci oleh iblis dan setan. Maka karena pernikahan ini adalah yang dibenci oleh iblis dan setan, maka dari segala penjuru iblis dan setan akan menggoda kita. Oleh lain, masa kita bahkan pangan kita kemudian kita tutup. Ulang tongkang kekhawatiran masuk sini setan kita pangan dari setan kita. Maka pernah satu ketika panglima iblis ini mengumpulkan seluruh pasukannya. Jadi kalau iblis yang berikan topik setiap sore kita iblis sore kita kumpul apel lain. Ditanya, Kolan, tadi mangga hasil bukan? Alhamdulillah kedua, aku berhasil dari mental tinju. Mak. Kolan. Aku kedua berhasil baik kalau kosong Telaga Barat menggosip. Lemah. Ditanya katanya, aku dia berhasil ganggu sekolah sehingga lupa sembahyang. Aku dari berhasil mengganggu laskar HP. Ketika sembahyang kayak gini kan, sehingga kayak sedang dalam usul. Terucak ni ya. Kata ditanya, salah perhatian mantap ini. Ditanya buat setan terakhir, iblis terakhir bilangnya Dasim. Dasim tarik kajamu. Ayo Dasim ini. Baca hati ibu, kalau nanya ke Dasim bahasa awak, kira ke Dasim setan ni. Dasim juga setan. Lah dia kan, kalau kita aku dah tukar bisa. Kalau setan paling ngerian Dasim. Kalau Dasim tarik kajamu makan. Alhamdulillah pakai tua, berhasil aku naik. Dah telu kalak orang pentre. Mantap. Oke, alhamdulillah mang ya Ustaz. Begini kita ada kita. Lewan dari berhasil bina kalak mentebu. Orang mantap terus. Lewan berhasil yang mengganggu kalak menggosip. Orang mantap. Lewan berhasil yang mengganggu kalak orang sembahyang. Ibu sembahyang. Tapi ketika Anda mengatakan keberhasilan adalah bisa menceraikan sepasang suami istri, kata bos setan,
Yes, good. Ilmu yang agak. Kenapa? Karena pernikahan ini salah satu ibadah yang sangat dibenci oleh iblis. Kenapa iblis dan setan membenci pernikahan ini? Karena dengan sebab menikahlah si laki-laki selamat matanya dari zina, selamat apalagi jasadnya dari berzina. Kenapa? Karena sudah ada tempatnya untuk melangsungkan syahwatnya. Ya orang di Ustaz manggilnya kami gila nih, penyakit kami. Penyakit mesti didauni. Orang dari beli bersegi, harus didauni. Mak menjadi ada buku. Tidak ada seruan makanya. Jadi dia harus didauni. Barangkali mungkin dalam dirinya sudah masuk di setan dah. Ingat dah. Bibo dah. Ulang lagi kita bikin. Aku lah si anakku dan si saudaranya. Baik terus. Orang kita mau jawab apa dah? Bahkan menurut kelana dah semua ini dah suka muka tu. Suka pakai. Berapa yang ingin bilang telepon aku bilang mana? Maka dalam pernikahan ini aku pikir pertama ketika bareng aku menikah mak masuk begini muka setelah pernikahan wajib bikin sama-sama menikah ini biasa dalam pernikahan ini emosiku menang coba rasa kenapa itu mulai kita mohon maaf muda-mudi agak mentut endi batuk Mekah mantap ditangkap mau ada bawaan tuh agak ada kali cuma dungo malah itu bang masuk angga didokong lah berarti dilongan nanti aku fokus ngebang tapi bagi kita nikah kadang tituk pesalah naik emo apa nih ingat hati-hati berarti jasin sudah ada dalam rumah tangga. Mudah kita kadang-kadang ya aku pribadi sih Bapak punya asami anak kita mudah kita lebur tapi ketika dengan pasangan kita ada orang kata kalak biasa ustaz juga dengan begini minum mudah kata kita sama mas jasin itu bagus ada kalak kata Assalamualaikum. Boleh lah. Isen. Aku. Oh, kali. Nanti lagi nih. Kali lah. Ibu suruh kali telepon ni orang katna. Betul nak kalau kalah sama undang. Kali agak mudah. Kau kita sekenakan mangan kau satu kali. Habis. Begini kita pada kau bapak. Ketika imam tamu nelpon, Assalamualaikum, apa? Di kita segera dunia. Tidak bokong ngom telur apa namanya? Tapi begitu istri kita menelpon kadang-kadang sering kita abaikan. Bahkan ketika kita angkat kita jawab dengan emo. Jangan apa aku salah kali. Jangan telepon. Kadang tak kari agak istri tandanya. Angkat. Assalamualaikum. Ada kabar hatiku sayang. Ada salah kabar. Istri tak bersungguh. Oh, ada muka lah. Ada muka lah bahaya. Istri dia sebelum. Waalaikumsalam melo. Iya. Supaya setan jasim dari gugup yang mengganggu. Iya. Jangan mengalih kare. Pas sudah dulu. Kamu nak usah tanya. Umur terus. Buat di masanya masih di sekolah. Umur terus. Tahu. Wah. Karena sawitnya itu dulu sampai kalah. Betul sawitnya jadi kalah. Sektang dan sawitnya dan seruektang. Oleh kabak pas ni bang. Walu asilo, macam betul. Usut punya usut kebek kan. Kabak yang bodoh sampai kalah. Allahu Akbar. Nauzubillah min dzalik.
Dinner dia. Ya udah. Kalau loga banget ini paling halal. Itu sawit yang menjadi rasa saya cek. Cek ini. Allah Ibu, gue kita dulu. 45 menit kan? Allah Akbar. Oleh karena ini, lagi pun yang ucapan Pak Ustaz, supaya setan dasim dan rombongan dari ulang bisa masuk misa kota, terutama di dalam hati. Banyak-banyaklah Bapak dan Ibu membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Aku sudah sampaikan. Sarah ayat kesanggup, sarah ayat. Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sadaqallahul Azim. Sebentar dah sambung. Ar-Rahmanir-Rahim. Sadaqallahul Azim. Pasti dah tetangga-tetangga ini. Kota hilang. Ulang kita semua ini Bu. Kenapa? Minta aku nengok aku baca Sarawang, Sarah ayat kata engkau nak gila. Kini setahun Sarah ayat pun dah. Kali ini mana kini? Harusnya pernah kita buat. Kini udah sendiri. Harusnya pernah sendiri. Bye. Berubah itu ulang menjadi silap. Sin salah jadi apa? Jadi debu. Pelan-pelan. Mampu kita satu hari satu ayat baca. Mampu serangan serawari serangan. Rutin membaca Al-Quran. Kadang-kadang 50 tahun kayak ini gak pernah baca Quran kecuali Yasin. Ini dia berani irit Yasin atau tetap meninggal dunia. Menurut orang kadang Tetapi mak semua Pak Dasim dah. Pak Tu dan dia, Pak Kamal, Pak Sumulot, Pak Dapat Matan. Tiga punya. Suami istri ketika berjumpa, dia jarang. Si Medina bertepuk. Pak. Lagi ke bapak. Lot, Pak jadi simbak. Simbak tengok-tengok. Orang pada nanti kiraan di komen ya. Pokoknya Pak Pak. Nanti kamu hati-hati. Itu sudah dikuasai oleh setan dan maka usirlah dasim itu dengan banyak membaca Al-Qur'an, terutama kata Rasulullah SAW, cara mengusir setan dasim dari haku tandai, merasakan kita aman. Bacalah minimal 3 hari sekali surah Al-Baqarah 3 ayat 220 lebih ayatnya. Nanti kalau saya membuat sini aku dimaca di pura-pura mulai kan lagi Al-Quran khusus surah Al-Baqarah sambungkan untuk respek utah kasih asal tabung ketandang sindai kan orang oh bila kecamatan sobat tutupna bergek berbicara ada kampung lagi nabi enam mutakal itu nabi enam kecuali ya biasa mereka kampung pikiran ini buat tidak tinggi. Luar biasa tak apa ini? Luar biasa. Dari masalah sudah enam kali. Wah ini luar biasa lagi. Berapa bapak mungkin gua bungkus yang baru tunggu anak orang dapat solusi. Bagi mau penam nak. Mulai ibu pembelok ini ya habis cara belo cara pakai. Baik dapat solusi ni bagi mau enam dah. Di masa jumlah pun enam dah. Nama kapan? Karena jodohnya di kakak. Jadi oleh karena ini utang lagu-lagu semedena terutama bacaan Al-Qur'an utang salahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin wal Qur'anil Hakim. Sahabat itu ikuti. Semakin sering kita putar bacaan Al-Quran tersebut, kita buena insya Allah punya sebisa anak tahap lagu dangdut, apa lagu kampung. Karena setiap hari, setiap pesta begini. Pulang tabas apa lagi? Karena memecah pesta suka ini putar apa itu? Allah ya Allah. Ya Allah. Mak jadi tinggal tidur terus. Ibu, Bapak. Mulai sebelum kita putar bacaan Al-Quran dari, insya Allah orang apa nih putar? Mesti apa nih yang begini baca Al-Quran ini? Diri Yasin be, aku ikut nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan bocong tangkalak. Saat bisa sejenuh mengisi pengajian pagi ibu. Tarik ya, macasin. Dari jangan go macasin be aku. Be mai luak. Kita sakit mati. 30 kali kalau 5 macam-macam. 25 kali medem. Si sakit nanti, tapi kisah kalau tidak matana. Allah ya Allah. Barakallahu azim. Mata itu ya. Soalnya pada penghilang. Biru. Kayaknya diri kaya Yasin. Begini mau lalu. Hampir. Aku malah kadang-kadang aku merenik kunjung kini. Ya kan ngumpat noyaknya kan kita begini. Ya mau bener. Wal Quran. Jadi kadang ketawa agak deh kami kata. Karena memang setan bayang selalu menggoda. Nah oleh kami Bapak Ibu, murasakan kita rumah tangga kita dari selamat dari godaan setan yang namanya dasim beserta kawan-kawannya. Maka mulai bagai baca Al-Qur'an. Mulai kita sambung membaca surah Al-Baqarah ini dengan dua ayatnya. Allah. Sudah. Ulang baca lagu betapa sekali 20 kali selawat apa? Lagu 30 kali. Quran cepat kaya begini. Baik, nomor pagi ini. Pagi siap terus subuh sambil kita kelas dulu kan. Bisa komen tidak mau apa? Jangan kita dulu. Kami kira-kira digosok. Menjelang puasa, Ustaz, subuh sama tadi, subuh sampai sama. Jangan ada banyak tadarus, ada orang tidur. Beko, lambe jago sahur. Tidak request, Tapi orang pernah kalau merequest aku pribadi, Ustaz melakukan ceramah, sing tidur panggilan, langsung bangun tidur. Oh pernah? Keyboard sos tengah bangin, hongkongan yang betul. Mata sama si dekat itu, jadi keyboard bos ni, kita nak pergi masjid orang dia ada. Buat waktu ni, hangat cuping. Jadi, tadi gua cucuk setan keluar dengan cara membaca Al-Quran. Nah barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat kita dari kita yang melaksanakan pernikahan ini, pertama bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang. Karena paling panjang maka mesti sabar, banyak bersyukur, rezeki dipangan bersama, dicukup dinikmati bersama. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa pernikahan itu adalah perintah yang sangat sakral, maka jangan permainkan pernikahan. Itu masalahnya banyak banget.
Semoga kami kebetulan Pak Gede, Pak Sekdes, jika sudah sulit perdes desa kami. Jadi mohon maaf, bisa masyarakat kami ini yang hamil di luar nikah, kita sudah sulit solusi, maka wajib membayar denda 20 juta. Orang bayar 20 juta oleh nikah yang kampung ini, nikah yang belum menjadi bina, dan oleh dibalik di kampung ini sebagai anak malaya. Jadi hari kata terlalu baik. Nah, aku setinggal ini bisa. Bagaimana? Udah ini sih, belum juga. Karena aku ketika lebih karena mau kecil, alhamdulillah. 20 juta, itu kecil kan? Kecil kasih kita sama bos dulu. Bisa selingkuh 20 juta. Hamil wanita 20 juta. Kalau aku pindah. Karena punya menurut kita bagi mohon sejaga anak kalian luar biasa kalau. Alhamdulillah. Istriku kerja di kantor Kuaket tahun 2025 lalu, bekas kantor istriku ini dari 260 pasang yang nikah pada tahun lalu, ini hampir 40 pasang. Dan kalau menikah ini mohon maaf, engkau ingin melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Karena kalau suami tidak utang dan itu positif negatif. Apa itu ini? Ketika godaan positif tanya, sudah itu belum. Kita orang pencerahan, pulang kita belikan. Kalau yang seperti itu orang dijauh, dibimbing. Bukan kita mendukung perbuatan itu, dibimbing. Maka kami ada secerah 20 juta bang Pune. Makanya DP gugup ngaku dari Pak Siking, suah aku misapo ajan maghrib, nama membahas lain. Itu biar mana ini kita dia mau berjuta besar, kepangan dia makan ya, aku biar kepangan ini. Sebelum kita dapatkan itu, dapatmu hasilnya kayak begini digunakan untuk kemaslahatan umat. Hukumnya jelas dalam hukum kementerian Lot bahwa dana perdes ini yang melanggar dana perdes ini boleh dimasukkan ke kas desa, kan boleh, dan boleh digunakan untuk kemaslahatan umat dengan perdes digital. Dalam agama itu boleh bang, yang tidak boleh itu digunakan secara pribadi. Oh kecil salam maaf, anda suka, ustaz lewat anda suka lah, memang boleh jadi. Tapi bila kita gunakan pembangunan LCK, memiliki dalam rusak jadi. Mudah-mudahan dengan dari terjauh ilmu kita dari para malapetaka, kita anggap sedekah kemudian. Maka memang bagian perlu perdes. Bahkan baca perdes salah desa di Salam ini bingung perdes nah. Lebih dulu kali semua Jumat, 3 bulan berturut-turut mati lurus untuk baik. Pentingnya begini. Dan begini kalau puasa Jumat, kan mengucapkan detik. Jadi kata yang tundai, ketika terucap oleh suaminya, ya akan lepas saja bisa senikah ceraikan, juga ceraikan tunangan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ulang mohon maaf, mau kita usaha anak kalah, ya merah. Kita ceraikan, orang bisa. Hasil pun perdes lain. Dulu, orang mau pilih ke, mau pilih orang sesuatu yang jelas. Tanggung jawab. Umpama kita langsung suruh, kita buat hoda, oh tak payah. Oh tak suruh tangkut ya, udah pengen punya bucin. Jadi pada begini, tak tahu. Aku suruh tiwak, tiwak tukang, orang Supra, segala Beat. Segala semua Yamaha no, pakai kondisi berdiri, berdiri. Oleh karena ini, pernikahan ini adalah perintah yang sangat sakral, jangan pernah dipermainkan. Yang terakhir yang terjadi, ingatlah bahwa ketika kita menikah itu, maka godaannya besar. Kenapa? Karena pernikahan itu salah satu ibadah yang sangat dibenci oleh setan. Segala lagi. Nah, ingat ibu dah, pulang rumah lupain aku lu orang tak segi. Ini lagi tanah apalagi aku begitu cerita Pak Sik ini kalau senden. Karena waktu MTQ tahun 2006 tingkat kecamatan Singgil Utara, nak mbahmu kami dari Tanah Merah Naik, masanya yang lomba kami almarhum Mukim tak
Alhamdulillah pada masa ini berhasil lo gosok Telaga Barat juara umum. Tapi pada masa ini di marah masih king. Aku jual sarang. Tapi orang nembah no. Jual nembah. Ya, ini tuh makanya. Oke selesai. Berbagai asal itu lusian. Awalnya dengan amal di cabang yang lain, alhamdulillah dapat dua amal di kabupaten lalu pindah cabang. Ini melawan berlaku kami di tim. Bisa berdoa di pasar sama. Bisa kita tapi mampu dibayar malah. Karena kita berdosa. Punya satu dibayar lebih banyak. Jika dibayar lebih banyak, ada sen. Orang putra daerah, siapa ni? Suara. Bukan bukan pak kalau kita ya. Awas anak ikut anak nomor tamu itu. Bangun kita nasjari. Pasang kami itu pak dia mencabar sehingga aku tidak cabang sendiri. Tapi karena mau bicara di kita sendiri di DP kita yang konkret tetap wajib cuci. Nah, ini bukan pada Pak Ibu ulang kaji kita pada pemirsa mudah-mudahan sanai. Mari kita saat dengan doa dan sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita awali doa kita ini membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Warahmatullah.